Kerajaan iblis. Dalam berbagai tradisi agama dan kepercayaan, keberadaan kerajaan iblis atau tempat tinggal setan seringkali dijelaskan sebagai bagian dari konsep teologis, simbolis, atau metafisik. Penjelasannya bervariasi tergantung pada keyakinan masing-masing. Berikut adalah beberapa perspektif. 1. Dalam Islam. Dalam Islam, iblis dan setan adalah makhluk gaib yang tidak terikat pada tempat fisik tertentu seperti manusia. Namun, ada beberapa pandangan terkait keberadaan mereka. Al-Quran menyebutkan bahwa iblis berasal dari golongan jin yang diciptakan dari api. Setelah membangkang terhadap Allah, ia terus berusaha menyesatkan manusia hingga hari kiamat. Quran Surat Al-A'raf 16-17. Tidak ada tempat spesifik yang disebut sebagai kerajaan iblis. Tetapi iblis diyakini bergerak bebas di dunia, termasuk di hati manusia yang lemah iman. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa setan bisa berkeliaran di tempat-tempat yang kotor, seperti pasar, toilet, atau area yang tidak disebut nama Allah. 2. Dalam kekristenan. Dalam tradisi Kristen, kerajaan iblis sering diidentifikasi dengan neraka, yang dianggap sebagai tempat iblis setelah penghakiman terakhir, Matius 25:41. Namun, saat ini, iblis diyakini aktif di dunia, berusaha merusak iman manusia dan melawan pekerjaan Tuhan. 1 Petrus 5:8. Dalam Injil, Yesus menyebut iblis sebagai penguasa dunia ini, Yohanes 31, yang menunjukkan kekuatannya di dunia manusia. 3. Pandangan metafisik. Beberapa tradisi esoterik dan kepercayaan lain melihat kerajaan iblis sebagai alam metafisik atau dimensi lain. Konsep ini menyebut bahwa iblis dan makhluk jahat beroperasi di dimensi yang tidak terlihat oleh manusia tetapi dapat memengaruhi dunia fisik. Bukti keberadaan. Keberadaan iblis dan setan lebih sering dibuktikan secara spiritual daripada ilmiah. Bukti yang sering dikemukakan meliputi 1. Teks-teks suci seperti Al-Quran, Alkitab, dan kitab agama lainnya. 2. Pengalaman spiritual berupa kesaksian orang-orang yang mengklaim mengalami godaan atau gangguan setan. 3. Manifestasi gangguan yang kadang dikaitkan dengan fenomena supranatural seperti kerasukan. Kerajaan iblis atau setan lebih bersifat konseptual dan spiritual daripada fisik. Dalam keyakinan agama, manusia diingatkan untuk waspada terhadap godaan mereka, menguatkan keimanan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mendapatkan perlindungan. Jika Anda memiliki keyakinan tertentu, pandangan ini bisa lebih diperdalam berdasarkan ajaran agama Anda. Dalam Islam, menolak gangguan iblis dan setan adalah bagian dari menjaga keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah. Berikut adalah beberapa cara yang dianjurkan dalam Islam, baik berupa tindakan maupun bacaan tertentu. 1. Memperkuat hubungan dengan Allah. Salat yang khusyuk. Salat 5 waktu dengan penuh kesadaran dapat menjaga hati dan pikiran dari gangguan setan. Salat adalah benteng utama seorang muslim. Quran Surah Al-Ankabut 45. Zikir. Berzikir mengingat Allah adalah cara ampuh untuk menjauhkan diri dari gangguan setan. Beberapa zikir harian. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 2. Membaca Al-Quran. Surah Al-Falaq dan Anas. Kedua surah ini dikenal sebagai muawizatain, pelindung, yang sangat dianjurkan dibaca untuk melindungi diri dari gangguan setan. Bacalah sebelum tidur, setelah salat, atau ketika merasa terganggu. Ayat kursi Quran Surah Al-Baqarah 255 ayat ini memiliki keutamaan besar sebagai pelindung dari gangguan setan, terutama jika dibaca sebelum tidur. 3. Membaca doa perlindungan. Doa perlindungan dari gangguan setan yang diajarkan Rasulullah SAW. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan di bumi maupun di langit. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dibaca 3 kali pagi dan sore. 4. Berwudu dan menjaga kebersihan. Berwudu. Setan tidak menyukai kebersihan. Rasulullah SAW bersabda bahwa setan lari dari orang yang berwudu dengan sempurna. Menjaga kebersihan lingkungan, seperti rumah, pakaian, dan tempat ibadah.
5. Menghindari tempat dan perilaku yang mengundang setan. Hindari tempat-tempat maksiat, seperti area penuh dosa atau perbuatan yang melalaikan Allah. Jangan meninggalkan rumah tanpa membaca doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu, alallah. La haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. 6. Membiasakan amalan sunnah. Membaca doa sebelum tidur dan saat bangun tidur. Membaca basmalah sebelum melakukan sesuatu, makan, minum, masuk rumah, berdoa masuk kamar mandi. Allahumma inni auzubika minal hubutsi wal habai. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. 7. Memohon pertolongan Allah secara khusus. Banyak berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari gangguan setan. Contoh doa yang bisa dipanjatkan. Rabbi auzubika min hamazati syayatin wa auzubika rabbi an yahdurun. Ya Rabku, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. Dan aku berlindung kepadamu, wahai Rabku, dari kedatangan mereka padaku. Quran Surat Al-Mukminun, 97-98. 8. Beramal saleh. Perbanyak amal kebaikan seperti sedekah, puasa sunnah, dan silaturahmi. Amal saleh akan memperkuat iman dan mengusir gangguan setan. Dengan mengamalkan langkah-langkah di atas, seorang muslim akan semakin kuat melawan gangguan iblis dan setan, baik dalam bentuk godaan pikiran maupun perbuatan buruk. Kunci utamanya adalah kesungguhan dan konsistensi dalam menjaga hubungan dengan Allah.